Pemirsa, polisi menahan 4 orang terkait acara Bungkus Night yang posternya viral di media sosial. Seluruhnya dinyatakan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi. Polres Jakarta Selatan menetapkan 4 orang tersangka. Informasi terakhir mungkin nanti 5 orang tersangka, nanti kita akan dapatkan kejelasannya dari pihak kepolisian. Tapi kita akan lihat dulu ini kabar mengenai penetapan tersangka dilakukan usai pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap 8 orang yang merupakan karyawan lokasi tempat acara tersebut digelar. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelumnya foto yang memuat undangan acara bertajuk Bungkus Night viral di media sosial beberapa hari lalu. Kegiatan tersebut digelar di tempat spa yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ajakan maupun undangan dari suatu tempat usaha yang mana dikenal dengan nama Bungkus Night, maka kami dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan kemudian kami mendalami. Dari situ kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang. 8 orang ini merupakan orang yang bekerja di tempat tersebut. Anda sudah melihat tadi bagaimana poster tersebut ataupun iklan tersebut, atau mungkin Anda yang menggunakan media sosial juga sudah sempat membaca. Iklan ini disebarkan melalui media sosial, partinya memang bukan sembarang party ataupun pesta biasa. Judulnya juga menarik, menggelitik, membuat orang penasaran dan ingin tahu. Bungkus Night. Apa maksudnya bungkus night? Karena yang pasti ini juga bukan bungkus membungkus biasa. Nah, untuk bisa berbicara mengenai hal ini dan juga membahas mengenai hal ini, karena polisi memang sudah menetapkan dalam kasus ini, kalau saya tidak salah tadi sudah terakhir ada 5 orang tersangka dan juga sudah menginformasikan bahwa ada unsur dari prostitusi dalam pesta bertajuk Bungkus Night volume 2. Kalau volume 2 berarti sudah pernah ada volume 1. Kabarnya 30 Maret lalu ini merupakan Bungkus Night volume 1. Untuk bisa berbicara mengenai hal ini, di samping saya sudah hadir seorang kriminolog, Pak Thomas Sunario. Selamat malam, Pak Thomas. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, dan juga untuk bisa melihat hal ini lebih dalam lagi, ada pengamat gaya hidup yang juga bergabung dalam perbincangan kita, Mas Muammar MK. Selamat malam, Mas MK. Selamat malam. Baik, Mas MK, ini judulnya saja sudah begitu menggelitik, orang jadi penasaran, Bungkus Night. Tapi sebenarnya ini kalau polisi mengatakan ya bentuk prostitusi, artinya kemasan dari prostitusi ini semakin lama semakin beragam, semakin variatif dan semakin mengajak orang ataupun mengundang orang untuk bisa ikut ataupun tertarik, Mas MK. Ya, tadinya saya pikir bungkus, sebentar, ini gue mati. Tadinya saya pikir halo Putri, Iya, kedengaran juaranya? kedengaran Mas MK. Oke. Ya, tadinya saya pikir bungkus party itu adalah acara bertajuk seks yang ada muatan seksualitasnya gitu. Kemudian dibikin di tempat pribadi gitu kan, tadinya saya pikir. Jadi di-create oleh semacam event organizer atau sejenisnya gitu kan gitu. Ya. Nah ternyata kasus ini kan setelah saya telisik, saya pelajarin, ternyata ini kan dibikinnya di tempat hiburan kan gitu, dalam hal ini spa gitu kan gitu. Nah, sebenarnya pola-pola bungkus party, terus nanti ada semacam kayak sushi party, piyama party, atau apapun temanya, yang kemudian berujung pada apa istilahnya ya, berujung pada transaksi seks gitu, itu sebenarnya bukan hal yang baru lagi gitu. Ini mungkin karena heboh karena dimuat di media sosial gitu kan, diumumin di media sosial gitu. Terus itu yang pertama, yang kedua dari sisi tarif yang digunakan itu kan murah ya, maksudnya 250.000 gitu, terus udah dapat fasilitas, kemudian udah bisa masuk ke dalam ke ruangan gitu kan, masuk ke room gitu kan. Nah, yang tidak menarik sebenarnya adalah ini kan dibikin
gitu. Yang notabene kalau saya boleh jelasin panjang lebar gitu, spa itu pasti kebagi beberapa jenis gitulah kalau saya bilang tempat spa itu. Ada yang spa sehat, spa separuh sehat, spa yang nggak sehat gitu. Artinya kalau yang spa yang sehat berarti emang dia di sana ada terapi kebugaran, terapi kemanjaan, tapi tidak ada kata plus-plusnya gitu. Kalau separuh sehat berarti dia ada setengah plus-plusnya gitu. Nah kalau yang ketiga ya berarti emang full ada yang saya sebut sebagai spa plus-plus gitu, karena dia emang nggak sehat gitu. Nah di tempat-tempat seperti yang saya sebut tadi, itu di Jakarta kan banyak gitu. Spa plus-plus itu jumlahnya berjibun, tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia kali gitu. Nah, seringkali mereka juga bikin acara gitu. Pertanyaan kemudian, kenapa baru sekarang gitu di heboh gitu? Karena ini hanya sebagian kecil banget gitu. Bahkan tiap weekend mereka bikin acara tanpa party pun gitu, itu kan transaksi ranjang itu kan terjadi setiap saat gitu. Betul. Kalau namanya spa plus plus itu berarti ya setiap hari ada transaksi ranjang gitu kan gitu. Karena spa-nya ya mandi bareng, bahkan di buku saya Jakarta Undercover yang saya tulis sampai 1-4 itu di sejumlah tempat yang saya sebut sebagai supermarket seks atau one stop sextainment gitu, itu ya udah lengkap gitu. Ada spa-nya, nanti ada tonton di barnya, bahkan di sana ada striptease masalnya gitu dan seterusnya gitu. Mungkin ini karena viral saja, kemudian ini jadi rame, kemudian orang jadi membahas. Padahal kalau boleh jujur, Bungkus Party itu dan tema-tema yang lain yang berujung pada transaksi ranjang, berujung pada bungkus-membungkus yang berakhir di kamar pribadi gitu, yang kemudian ada transaksi seksnya, itu terjadi setiap jam bahkan gitu kan gitu. Kalau kita ngomongin partinya adalah dibikin di tempat yang memang bertajuk atau yang punya label tempat hiburan atau tempat kemanjaan gitu. Baik. Ya, Pak Thomas, bagaimana melihatnya? Mas MK sudah berikan catatan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, sudah lama. Dan kemasannya memang dari dulu nih selalu pihak penyelenggara ataupun juga pemilik tempat-tempat seperti ini. Tempat spa plus-plus ini yang banyak juga di ibu kota dan juga seluruh daerah tanah air. Memang cukup kreatif selama ini, mengundang konsumen dan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ini, Pak Thomas. Betul, ya. Boleh dibilang juga bahwa di dalam masyarakat ya, prostitusi itu profesi yang tertua lah ya. Gitu. Dan bahkan sekarang kita sudah negara modern ya, itu secara hukum pun itu bisa dikatakan kejahatan tanpa korban. Siapa korbannya? Ya? Dan itu juga semacam perbuatan melanggar aturan, melanggar hukum. Tapi itu semacam kalau kita pacaran ya benci tapi rindu. Pak Thomas, kejahatan tanpa korban berarti tidak ada yang dirugikan dalam hal-hal seperti ini? Iya. Apa yang dirugikan sekitar fisik? Mungkin moral masyarakat kalau mereka yang moralis. Apa sih yang dirugikan? Karena kedua belah pihak pelaku saling menguntungkan bisa ya. Kedua-duanya memperoleh kebutuhannya yang terpenuhi. Tuh ya, si perempuan memperoleh uang, si laki-laki memperoleh kesenangan gitu ya. Apalagi kalau dia orang yang punya uang. Nggak ada artinya itu untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya ya. Iya, baik. Nanti kita ajukan dengan Pak Thomas, Mas MK juga, tapi ini kita sudah terhubung dengan AKBP Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Kapolres Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Ridwan Soplanit. Ya, selamat malam Mbak. Baik, Pak Ridwan masih mendengar suara saya? Saya kebetulan agak tipis sekali suara Pak Ridwan, tidak terlampau terdengar jelas di saya. Selamat malam Pak Ridwan. Selamat malam Mbak. Nah, ini sudah jelas suaranya. Pak Ridwan, terakhir adalah informasi yang kami dapatkan, betulkah ada 5 tersangka? Mungkin bisa dijelaskan jumlah tersangka terbaru hingga saat ini pukul 19 dan juga peranan mereka, Pak Ridwan. Ya, dapat kami sampaikan bahwa dengan pendalaman maupun hasil investigasi sampai dengan saat ini, kami menambah lagi 1 tersangka yang memang dalam rangkaian itu ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang masuk dalam unsur-unsur dari Undang-Undang ITE maupun pornografi, Mbak. Baik, peranan kemudian silakan Pak dilanjutkan. Kita lihat bahwa peranan itu mulai dari mereka mempunyai ide dan merencanakan itu, merancang
Kemudian dari sana mereka mendesain bagaimana acaranya seperti apa. Kemudian mereka bekerja sama dengan salah satu admin. Dari admin itu mengupload, menyebarkan ke medsos maupun IG yang dimaksud. Kemudian ada beberapa pemimpin manajemen yang mengiyakan, mengontrol dan mengawasi itu. Jadi 5 orang itu terdiri dari perannya masing-masing yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat. Baik. Dan mereka merupakan bagian dari rangkaian itu. Baik Pak Ridwan, kalau saya membaca posternya ini kan volume 2, berarti sudah ada volume pertama bungkus Night ini, dan kami dapatkan informasi kalau saya tidak salah ini dilakukan pada 30 Maret lalu. Nah, kenapa kok ramenya baru sekarang Pak? Apakah yang pada volume pertama ini tidak diiklankan lewat media sosial Pak pada waktu itu? Sampai dengan saat ini masih dalam tingkat lidik kami. Yang pasti memang ada keterangan yang disampaikan oleh pihak saksi maupun yang sudah kami tersangkakan bahwa memang kegiatan volume 1 sudah berlangsung sekitar bulan Maret, dan sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman dalam bentuk lidik dan investigasi. Baik, Pak, apakah sebelumnya tempat spa ini juga sudah sering, selain judulnya Bungkus Night ini, sudah sering menggelar party-party serupa, dan apakah juga diiklankan di media sosial, Pak? Iya, sampai dengan saat ini kegiatan ini volume pertama itu kan secara tertutup, Mbak, jadi kita belum bisa menjelaskan secara detailnya. Yang pasti memang tempat yang digunakan sekilas memang seperti tempat pijat biasanya. Kemudian kegiatan volume 1 mungkin secara tertutup sehingga tidak tersebar seperti yang volume 2 ini. Sementara kami masih melakukan investigasi, Mbak. Baik, Pak, judulnya kan Bungkus Night. Bungkus Night sendiri apa maksud dari pihak penyelenggara ini, Pak? Keterangan yang diberikan terkait dengan istilah bungkus night itu mungkin pesta yang diadakan berupa pesta kecil yang nanti setelah itu beralih atau berlanjut dengan hubungan seks atau hubungan intim. Itu yang dimaksud dengan bungkus night. Sudah berapa lama Pak sebenarnya tempat spa ini berdiri? Sampai saat ini kita masih mengambil keterangan terkait dengan perizinan maupun sejak kapan dia mulai beraktivitas. Baik, nah sekarang sudah ditutup ya Pak ya tempat spa ini? Ya, kita langsung melakukan hasil daripada kegiatan investigasi kita, kemudian kita melakukan TP-TKP, salah satunya memang kita melakukan penutupan terhadap lokasi tersebut, Mbak. Baik, Pak, kalau yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan orang-orang di belakang yang merancang kegiatan ini, Pak. Mendesain iklannya, merancang kegiatannya, kemudian juga memasarkan iklan tersebut. Untuk mungkin orang-orang yang sudah direncanakan terlibat ataupun dilibatkan dalam kegiatan ini, mungkin seperti dalam tanda kutip pengisi acaranya, Pak, atau mungkin juga wanita-wanita yang disediakan dalam kegiatan ini, apakah nanti kemungkinan juga akan diambil keterangan atau mungkin juga bahkan ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ada kemungkinan seperti itu? Ya, jadi bukan saja yang bagian dari panitia maupun yang punya tempat atau lokasi yang digunakan, tapi dalam penyelidikan kita akan mencari beberapa partisipan memang yang harus diambil keterangan. Kemudian nanti kita akan lihat apakah mereka sesuai dengan unsur-unsur yang kita maksud. Nanti lebih jelasnya akan berjalan sampai ke sana, Mbak. Baik, jadi masih terbuka kemungkinan bahwa nama-nama orang yang dipanggil ataupun juga tetapkan sebagai tersangka ini masih akan lebih banyak lagi, ada kemungkinan seperti itu ya Pak ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Nanti hasil investigasinya kita akan lihat lagi. Baik. Pak Ridwan Soplani, terima kasih di tengah keterbatasan waktunya masih menyempatkan untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Selamat malam Mbak, terima kasih. Nah pemirsa, kami akan ajak Anda nanti untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana lokasi dari tempat spa yang menjadi atau penyelenggara pesta ini. Bungkus Night ini sudah diadakan pada edisi pertama, yang kedua digagalkan karena memang disebarkan iklannya melalui media sosial. Nanti kami juga akan soroti kenapa sekarang kemudian tempat-tempat seperti itu bisa dengan berani mempromosikan kegiatannya di media sosial. Nanti Pak Thomas, Mas MK juga akan berikan pandangannya setelah jeda berikut ini.